Shalom, halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Nah, gimana? Udah siap belum sekolah minggu? Gimana nih adik-adik yang ada di Wonorejo, Samirukun, dan Mojosongo? Sudah siap ya pastinya? Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Oke, kita tadi sudah berdoa, jadi pastinya sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang sudah siap? Yuk, angkat tangan. Nah, kalau sudah siap, kita mau sambil dulu. Yuk, kita sambil dulu dan kita memujikan satu pujian Aku Cinta Yesus. Pakai gerakan ya. Memuji nama Tuhan, bersukacita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan siap hati kita lewat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu kali ini. Meskipun kita masih di rumah saja, tetapi tetap semangat
Karena kalau kita ada semangat, kita dapat melalui segala hal dengan lebih baik lagi. Baik adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bu Yoyon antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau bergabung dengan sekolah minggu untuk lebih mengenal Engkau dan kuasa mujizat-Mu dan penyertaan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, hari ini tadi Bu Yoyon sudah lihat Kak Ivon sudah mengajak kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, ya, betul ya? Nah, sekarang kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan masih sekitar bangsa Israel. Jadi beberapa minggu ini kita belajar tentang bangsa Israel yang setelah keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, ya. Tuhan sudah menjanjikan satu tanah perjanjian di sana. Nah, adik-adik, kita akan membaca dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Adik-adik, di Alkitab dalam Yosua 3 ayat 7 sampai 17, boleh diambil Alkitabnya. Bu Yoyon mau tunggu dulu. Kita akan buka Alkitab bersama-sama dan kita akan lihat judul perikopnya, ya, dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Menyeberangi Sungai Yordan. Nah, bangsa Israel sepanjang perjalanannya menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, banyak sekali jalan yang harus mereka lewati. Minggu yang lalu Mbak Pipit, ya, sempat cerita tentang bangsa Israel harus melewati padang gurun. Nah, sekarang mereka melewati sungai Yordan. Nanti Bu Yoyon tunjukkan gambar sungai Yordan itu seperti apa. Nah, adik-adik tentu kita pernah ya main di sungai. Apalagi adik-adik masih kecil pasti suka yang namanya air. Kalau ada yang gak suka air, ada sih, cuma tidak banyak. Biasanya anak-anak itu suka air gitu ya. Nah, di sungai, kalau kita main di sungai gitu tuh yang terjadi kira-kira apa ya adik-adik? Ya, betul, basah pasti. Terus apa lagi ya? Sungai itu kotor gitu ya, bisa jadi itu kotor. Terus juga berlumpur, apalagi kalau musim hujan begini ya. Banyak hal bisa terjadi. Dan sungai itu tidak lebih besar dari laut, tapi juga tidak terlalu kecil. Kalau untuk anak-anak lumayan bahaya kalau kita main di sungai tanpa pengawasan dari orang yang lebih besar dari kita. Dalam hal ini bisa orang tua atau saudara kita yang lebih dewasa. Nah, banyak sekali cerita-cerita anak-anak yang tenggelam di sungai dan akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa ketika mereka main karena asiknya terbawa arus. Sama, bangsa Israel waktu itu harus menyeberangi sungai Yordan. Padahal kemarin Mbak Pipi cerita bahwa yang dibawa Bapak Musa itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 anak, tapi banyak sekali orang, dari kecil sampai besar bahkan sampai tua. Kalau cuma 5 orang sudah besar semua itu hal gampang ya adik-adik. Tapi kalau orang banyak, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, ada yang masih bayi, ada yang sudah tua, itu menjadi tantangan tersendiri. Bangsa Israel waktu itu merasa khawatir, apakah mereka bisa menyeberangi sungai Yordan? Bagaimana caranya? Naik kapal? Tidak ada kapal. Berenang? Tidak semuanya bisa berenang. Ya, berjalan? Bukan juga. Terus apa ya? Terbang? Enggak terbang juga. Nah, adik-adik, kita akan mulai belajar dari cerita dalam Alkitab. Pada saat mereka menyeberang sungai Yordan, mereka tidak lagi dipimpin oleh Musa, tetapi mereka sudah dipimpin oleh oleh Yosua. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, Yosua itu menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa diangkat Tuhan. Nah, Yosua itu adalah dulu orang yang suka mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Musa berdoa, Yosua juga ikut berdoa.
Singkat cerita, waktu mereka akan menyeberang sungai Yordan dan mengalami kebingungan, Bapak Yosua ini dapat hikmat dari Tuhan bahwa Yosua harus menyuruh orang Israel dalam hal ini suku Lewi untuk mengangkat tabut Allah. Nah, tabut Allah itu di dalamnya, jadi tabut Allah itu kotak, nanti Bu Yon tunjukkan gambarnya ya, kotak, terus di dalamnya itu ada dua loh batu. Dua loh batu ini adalah peraturan atau hukum Allah, hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel hidupnya terarah dan taat kepada Allah supaya hidupnya mendapatkan berkat. Selain dua loh batu, juga di dalamnya ada tungkat Harun dan juga mana. Nah, teman-teman, setelah mendapat hikmat dari Tuhan bahwa orang Lewi harus mengangkat tabut itu, benar, tabut itu diangkat oleh beberapa orang Lewi dan orang Lewi itu mulai menyusur sungai itu. Teman-teman tahu ketika pengangkat tabut Allah itu mengangkat tabut Allah dan menuju sungai itu, tahu-tahu sungainya itu menunjukkan daratan. Jadi seperti dibelah begitu ya. Dibelah kanan kiri terus tengahnya itu seperti ada daratan kosong, daratan kering maksudnya. Daratan kering. Nah, akhirnya Yosua memerintahkan orang Israel dari yang bayi digendong mamanya sampai yang tua untuk segera menyeberangi sungai Yordan supaya airnya tidak menutup lagi. Akhirnya bangsa Israel segera mereka lari, segera mereka berjalan dengan cepat untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Sampai yang terakhir mereka menyeberangi. Nah, tabut Allah itu tetap diangkat berdiri di situ, tidak bergerak. Jadi masuk ke sungai dan diangkat terus sampai bangsa Israel yang terakhir. Setelah bangsa Israel semuanya menyeberang, baru tabut Allah itu berjalan mengikuti. Nah, adik-adik, itu suatu mujizat Allah yang luar biasa loh. Sungai bisa terbelah dua, akhirnya bangsa Israel bisa melewati tengah-tengahnya, itu ajaib, mujizat sekali. Teman-teman, tabut Allah ini berbicara tentang kehadiran Allah yang senantiasa menolong bangsa Israel. Nah, kalau Bu Yoyon cerita seperti ini, mungkin ada teman-teman yang bertanya, nah kalau aku punya masalah, kalau aku sedang dalam kesedihan, bagaimana caranya dapat melihat tabut Allah dan mendapat pertolongan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebetulnya tabut Allah tadi bicara tentang kehadiran Allah. Sampai sekarang Allah kita itu tetap sama. Makanya ada lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kehadirannya itu selalu nyata dari zaman Adam sampai sekarang. Apalagi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, kehadirannya semakin nyata. Karena Yesus hadir, Yesus disalib, Yesus menjadi penebus kita itu untuk menyatakan supaya manusia dan Allah itu punya hubungan baik lagi. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman katakan, loh Bu Yoyon, aku sedang sedih, PR-ku banyak banget bertumpuk-tumpuk, aku dimarahin mama dan bla 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 masalah yang lain, tetap percaya kehadiran Tuhan itu ada bagi kita sampai sekarang, meskipun tidak berwujud tabut perjanjian atau tabut Allah. Tetapi melalui apa? Ternyata kehadiran Tuhan itu dapat kita rasakan, satu, melalui doa, dua, melalui firman Tuhan yang kita baca, tiga, melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa menyatakan kehadirannya melalui orang tua kita, guru sekolah teman-teman, guru sekolah minggu teman-teman, siapa lagi? Kakek nenek teman-teman, bapak pendeta di mana kita beribadah. Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui apapun. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman saat ini sedang mempunyai masalah apapun, jangan lupa, jangan lari kemana-mana. Jangan malah, aduh PR-ku banyak, aku sudah tidak sanggup ini mengerjakan. Udahlah, aku ngegame aja terus, biar
nggak stres. Wah, nggak boleh, malah tambah nggak selesai ya. Masa-masa seperti ini saat kita harus di rumah saja dan sudah mulai sekolah meskipun jarak jauh, itu bukan masa yang mudah, baik bagi adik-adik maupun bagi guru. Sama ya, bukan hanya murid yang merasa aduh berat, guru juga merasa berat, orang tua apalagi masih cari uang, masih harus mencukupi kebutuhan hidup kita, dan harus tetap mendampingi adik-adik belajar. Tetapi di saat inilah kita dituntut untuk senantiasa menyediakan waktu lebih banyak untuk Tuhan, dan kembali bersyukur kalau tidak ada orang tua atau orang-orang di dekat kita, kita tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sama ketika Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan melalui tabut Allah tadi, supaya orang Israel tahu bahwa Allah menyertai dan melindungi mereka. Sama dengan kita teman-teman, bahwa Allah menyatakan kehadirannya melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, dan melalui orang-orang di sekitar kita. Sudahkah teman-teman baca Alkitab seminggu ini full? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang sudah tetap dilanjutkan, yang belum, ayo kita sama-sama mulai belajar membaca Alkitab dengan tekun. Sudahkah teman-teman berdoa dengan lebih lagi, tidak hanya doa makan, bangun tidur, mau tidur, tapi doa yang benar-benar menyediakan hati waktu kita untuk memuji Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Sudah? Kalau sudah, lanjutkan. Belum Bu Yoyon, karena aku tidak bisa berdoa. Kita belajar, karena kita itu punya Roh Kudus yang mengajari kita. Oke teman-teman, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, percayalah kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jangan pernah berpaling dari Tuhan ya. Tetap sediakan hati, sediakan pikiran, sediakan hidup kita. Luangkan waktu, tidak hanya main HP terus, tapi punya waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Oke? Iya, dari Alkitab ini kita jadi tahu banyak hal, bahwa Allah senantiasa menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami betapa kehadiran-Mu itu nyata bagi hidup kami, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau belajar membaca Alkitab-Mu, berdoa dengan penuh kesungguhan, tidak hanya doa makan ataupun doa tidur saja, tetapi doa yang benar-benar bertemu Engkau secara pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk orang-orang di sekitar kami, yang Kau jadikan alat untuk merasakan kehadiran-Mu bagi kami. Terus Kau berkati mereka, Kau kuatkan mereka. Kami juga berdoa supaya pandemik ini segera berlalu, dan kami boleh ke gereja lagi, sekolah minggu lagi, sekolah lagi dengan leluasa seperti dahulu. Berkati terus bangsa Indonesia Tuhan, supaya tetap ada dalam tangan Allah senantiasa. Kami percaya Allah pegang kendali atas hidup kami, atas bangsa Indonesia, atas kota kami, dan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.